Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, hello sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Mohon maafkan aku lama banget gak posting video ya, karena ada satu dan lain hal. Jadi buat yang baru bergabung, selamat datang di channel aku. Buat yang udah lama subscribe, selamat datang kembali ya. Bagi semuanya subscriber aku, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah subscribe channel ini, sudah support channel ini. Insya Allah seterusnya aku akan terus posting video, amin. Semoga tidak ada halangan lagi ya. Oke, sebelum lanjut, yang pasti aku berharap yang menonton videoku ini semoga udah sholat pastinya ya. Jadi jangan lupa sholat dulu sebelum nonton video aku ya teman-teman semuanya ya. Doaku buat kalian semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu dalam keadaan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Naudzubillahi min dzalik. Oke, kali ini kita akan kembali lagi mereaction dan nonton bareng-bareng nih seputar apa? Pastinya yang paling seru banget, yang paling kita nanti-nantikan. Dan aku suka banget dengan channel ini. Pasti yang nonton videoku ini udah pasti apa ya, familiar gitu kan, udah pasti kenal gitu kan ya dengan satu channel yang terbaik ini ya teman-teman ya. Dari channel siapa lagi? Tak lain tak bukan yaitu dari Obot Sastra. Silahkan yang belum subscribe, yang belum pernah kenal sama Obot Sastra, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini judulnya yaitu Fakta Tak Terduga di Malaysia. Kami terkejut, Masya Allah. Seperti apakah fakta yang didapatkan oleh tiga guru ini, Mr. Sastra, Mr. Aziz, dan Mistika ini? Daripada kita penasaran, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Check it out. Asik banget nih soundtracknya. Hi everyone, welcome back onto my channel and this is Obot Sastra, Masya Allah. Aku senang sekali akhirnya aku di-upload oleh kedua pria ini. Iya ya, baru kalinya aku lihat Mistikanya di tengah-tengah. She's back everyone, she's back. Banyak banget yang mau nanyakan Mistika, mau rindukan Mistika. Akhirnya she's back. Kita alhamdulillah hari ini bisa komplit tim ya guys. Iya ya, udah lama ya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah. Aku udah lama sih gak nonton video YouTube. Stop by to watch us, and today I'm alone. I have the most beautiful one. Hai Mistika. Hai Mistika. Gimana Mistika? Makin segar banget aku lihatnya. Masya Allah. Karena kan bersama kedua pria ini gitu kan. Gimana perasaan menyaksikan video-video kamu di Malaysia? Aku tuh sebenarnya sedih loh. Jadi kenapa aku tidak bisa, tapi ya gimana ya. Oh, jadi Mistika ini gak ikut. Aku akan selalu support kalian berdua. Nah, Masya Allah, beautiful. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here. Waalaikumsalam, thank you so much for coming, Miss Aziz and also Mistika. Nah, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan. Tidak ada video, mohon maaf, tidak ada video. Tapi kita akan share beberapa informasi ataupun beberapa pengalaman kita dengan Mistika dan teman-teman semua akan hal-hal baru yang kita temui di Malaysia. Wow, seperti apakah Ya, itu? ada beberapa, walaupun kita sudah datang untuk yang ke-8 kali, 8 kali, 9 kali. Aku 6. Oh, 6, aku 7 berarti ya. Karena aku September 2023, Desember 2023, bulan Ramadan 2024, Wow. Terengganu selama yang kemarin terakhir. Oke, berarti aku 7. Oke, 7 kali tersebut itu setiap kali datang tetap menemukan sebuah tapi beberapa shock culture yang benar membuat kita Ketinggalan jauh banget ini aku ya. Buat gitu tentang Malaysia, dan kita akan share banget kepada Mistika nanti. Semoga nanti ketika saran Mistika sudah nggak kaget atau tidak terkejut lagi Mistika. Oke, ya mungkin dari Mr. Aziz dulu akan mulai apa aja hal baru atau shock culture yang kamu temukan, karena kita totally mengunjungi banyak tempat baru Mistika. Tapi kalian tetap ada di KL aja atau gimana? Atau explore KL, lain? ke Bangi, Bangi, bertemu dengan Selangor. Kazaleha, betul, Selangor, Wow. Taman Itu Desa aja ya, sih. Taman Desa ya. Ya, di KL dan Selangor aja sih. Bangi. Bangi Selangor. Oh, Bangi Selangor. Oke, fine then. Oke, Mr. Aziz, hal apa yang kamu temukan, hal baru yang kamu temukan? Aku tuh sebelumnya pengen cerita dulu nih. Oke. Karena di kolom komentar tuh banyak sekali. Seru Mr. Aziz kok hatinya tisu sekali. Nah, itu oke. Itu seperti sebuah klarifikasi dari Mr. Klarifikasi. Aziz. Enggak sih, Oke, sebenarnya I don't need to clarify anything, tapi pengen cerita aja apa sih sebenarnya yang aku rasakan gitu loh, Mister.
Jadi gini, specifically about the tap water that we found behind Petronas Twin Tower ya, di KLCC Park. And also in the TRX, we found the tap water. Oh, ini TRX. Tapi waktu itu kan crying-nya kan specifically di KLCC Park kan. Jadi sebenarnya gini, Mr. Mistika dan teman-teman yang lain. So it's not only about the tap water. I was crying. It's not about only because of the tap water, tapi lebih kepada we here in Jakarta already possess exactly the same thing. We have the same thing. Tap water juga ada di Indonesia, di Jakarta. Tapi keadaannya sangat memprihatinkan. We concerned about the condition karena orang-orang menjadikan si tap water itu sebagai tempat sampah gitu. Seperti itu. Jadi viral banget kemarin juga di sosial media Indonesia. Jadi di hari yang sama kita merilis video tentang tap water di KLCC itu langsung viral tuh keadaan tap water yang ada di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya I was crying bukan karena ya nikmat, airnya nikmat, tapi lebih kepada ya ampun, kita tuh juga punya loh di Jakarta. Bukan membanggakan negara Malaysia saja gitu, tapi kita juga punya. Tapi yang membuat saya sedih adalah we cannot maintain gitu loh. Kita punya banyak hal yang baik di Jakarta, kita punya banyak hal yang baik di Indonesia, tapi the thing is we cannot maintain. Betul. Kita bisa kok membangun sesuatu yang hebat sama hebatnya seperti Malaysia bisa, tapi again mentality yang kita itu dia. banyak orang punya itu belum sampai di tahap yang ya selebrasi 1 bulan 2 bulan tapi akhirnya menjadi tempat sampah gitu. Oh, jadi tempat sampah ya, Mister ya. Mungkin teman-teman juga mungkin nggak tahu bahwa tap water di Indonesia itu bukan dipakai untuk minum, tapi tempatnya itu digunakan sebagai tempat pembuang puntung rokok, gitu, Jadi plastik bottle gitu. Mungkin juga karena kurang edukasi ya Mister dari orang-orang itu sendiri, karena banyak kasus juga yang tap waternya itu kadang-kadang kayak misalnya orang-orang merasa minum air mentah itu nggak sehat seperti itu. Padahal kan itu airnya sudah disterilisasi juga. Kayak gitu. Itu sih yang aku pengen lebih cerita. ke miris ya, lebih miris, perasaan miris gitu loh. Kita juga punya, tapi kenapa tidak bisa? Padahal di situ di KLCC Tower Park itu Mistika itu sudah ada dari itu KLCC Park itu berada sudah berapa puluh tahun dan masih bagus banget keran airnya, tap waternya, tidak ada yang rusak, tidak ada yang patah, tidak ada dicoret-coret. Itu luar biasa banget mentality mereka, bagaimana mereka menjaga itu tidak hanya untuk mereka tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Ada lagi boleh? Boleh. Saya lagi lanjut ya. Yang kedua adalah I've been imagining gimana ya kalau ada stasiun komuter line atau LRT atau MRT di tengah-tengah perkampungan. Itu tuh selalu ada sejak aku kecil. Bisa nggak sih di Indonesia gitu ya atau di Jakarta ada stasiun bener-bener di tengah kampung, bukan di tengah kota ya Mistika ya, di tengah kampung gitu. Terus kemudian ada tuh ya mungkin Mr. Sastra dan Mistika tahu ada rel kereta yang di tengah-tengah kota di Solo ya. Ya di Solo tuh aku ngeliat itu wow keren ya, maksudnya beriringan dengan kendaraan. Nah ini di Malaysia kami kemarin berhenti naik LRT LRT berhenti di stasiun Kampung Baru Mistika. Gitu. Jadi itu tuh perasaannya kayak campur aduk karena modernity well built side by side with perkampungan gitu. Traditional stuff in KL gitu ya, specifically gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau sebuah kota menjadi modern tanpa menggerus budaya yang sudah sudah mengakar gitu. Tetap di-maintain, tetap dipelihara dan akhirnya bisa menjadi objek wisata dan karena pemerintah peka dan sensitif terhadap hal tersebut, mereka membangunlah stasiun di tengah-tengah perkampungan yaitu Kampung Baru. Jadi I was shocked. Itu tuh pertama kali sampai, Mister ini di mana ya gitu. Ini Kampung Baru gitu lihat. Oh itu Kampung Baru yang gitu ya. Tempat kita nyasar, get lost for the first time itu gitu. Kita makan burger Ramli. Itu tuh rasanya tuh yang ya ampun bisa begini yang ada di tengah-tengah kampung gitu loh. Seperti itu. Ada lagi Mister? Oh lagi? Oke. Ada lagi. Oke silakan. Mistika aku mau nanya sama apa kamu. tuh? Kira-kira kalau minggu malam Mistika tidurnya jam berapa? Cepet dong. Jam berapa? Pukul berapa? 9 lah. 9 ya, pukul 9 ya. Iya, karena saya harus kerja. Ya, di ya kan? Malaysia berarti pukul 10 ya kalau pukul 9. Nah, kalau kita dulu ya waktu kecil as elementary school gitu ya, biasanya tidur jam berapa kalau minggu malam? Ya pasti jam 8-an, Jam 9 7, jam kan. 8 Iya, karena Libur atau tidak libur ya? Iya. Ya kan? Kita datang ke dekat Klub Raja Sulaiman ya, Raja Sulaiman. Kita makan pertama kali setelah tiba di KL itu bersama Abang Zep, Karos dan Cikgu Nur. Iya, betul. Ya, itu kita makan
nasi lemak. Betul. Oke. Nasi lemak apa ya? Masih cuma bungkus daun pisang itu. Aha. Itu anak-anak jam 1 pagi baru keluar, baru masuk ke warung-warung itu, warung kedai itu. Jam Ini 1. makan. Di bawah Dan keluarga. mereka masih Sama keluarga gitu loh. Can you imagine? Bayi-bayi Mistika. Oh my god. Jam 2 tuh masih banyak lagi orang yang datang ramai untuk datang menikmati nasi lemak itu malam. Wow. Jam 2 pagi. Iya. Allah Ngapain? Akbar deh orang Malaysia kalau masalah makan gitu. Iya kalau masalah makan dan kedai-kedainya juga banyak yang kayak Nah, 24 jam itu itu. dia, Ya gitu. kan. Jadi ternyata ini tuh kedai ini tuh bukanya sore, petang gitu, tapi memang tutupnya jam 2 atau jam 3 gitu ya. Anak-anak baru keluar bersama keluarganya dan tidak ada yang ngantuk gitu. Jadi itu shocking sih. Iya betul betul. Nanti aku pikir lagi ya. Betul. Terus sih itu Seru-seru serunya banget. pengalaman itu ya ke kedai malam. Oke, nah Oke, kemarin juga gimana? Mistika Shock Culture aku tuh bahwasanya kita di satu benar-benar menemukan sesuatu yang sudah lama kita reaksikan. Bagaimana investasi itu benar-benar berhasil di Malaysia, Mistika. Keberhasilan pemerintah, keberhasilan rakyat itu diselebrasi benar-benar dengan sebuah contohnya kita datang ke TRX Mall yang baru TRX banget ya, itu TRX itu dan di sana itu ada namanya Apple Store. Apple Store. ya Apple Store. The official Iya, the Apple official Apple Store. Dan lagi-lagi kita tuh datang ke situ tuh, oh my god, itu pertama kali aku datang ke Apple Store Mistika. Lantainya, arsitekturnya keren banget. Kemudian setelah aku mendapatkan komentar dari teman-teman, aku baru tahu ternyata arsitekturnya itu diilhami atau inspired by apa coba? Mr. Ajis tahu? Apa? Apanya nih TRX-nya? No. Oh, the Apple Store-nya. The Apple Store-nya itu terinspirasi dari apa coba? Apa tuh? Bentuknya seperti ini. Wow. Piramida. Bukan piramida. dong. Makanan ya, ini makanan nggak dari sih? nasi lemak. Oh kan, oh my god, yes. Ya, aku melihat, oh bener Iya. ini nasi lemak yang dibungkus gitu. Iya, Karena memang iya. kalau kita berbicara tentang Malaysia, ya kuliner Malaysia, yang pasti orang-orang lain langsung tahu tuh ya itu Nasi lemak. Dan luar biasanya lagi mereka mengabadikan bentuk nasi lemak itu ke dalam sebuah monumen ini, yaitu betul. Apple Store itu luar biasa banget ketika kita bisa berhasil mengambil Keren investor sih. masuk ke dalam negara kita, jadi kita bisa create apa-apa untuk promosi juga negara kita. I don't agree it's mengambil investasi deh, Mister. Itu mah mereka yang tertarik datang Iya, ke Malaysia. iya, misalnya begitu lah. Iya kan? Mengambil ataupun menerima Gitu. investasi. Kalau ngambil dari kan luar. mereka yang mau, ya kan? betul, Kalau ini betul. tuh Apple Store yang tertarik. Ya karena Malaysia dianggap menjadi negara yang aman, dianggap orang-orangnya juga mentalitinya Betul. sudah melek teknologi gitu ya. Jadi support gitu. Jadi yang mereka tertarik untuk berinvestasi kan bukan harga yang murah. Iya, jadi Betul. kita keep talking about bagaimana investasi itu benar-benar dilakukan di Malaysia dan kita menyaksikan sendiri inilah hasil investasi itu. Dan Allahu Akbar, it's a super beautiful building, majestic Aku banget. dengerin Luar biasa. Mr. Sastra cerita aja It kayak has 3 floors. Yes. Dan itu kita di situ juga ada tamannya, pokoknya besar-besar Mistika, padahal itu di lantai 4 atau lantai 3. Aku surprise banget tuh, ada tamannya gede banget dan pohonnya besar-besar Mistika, ada tap waternya juga. Kita datang jam 2 siang atau jam 3 siang itu lagi panas-panas ya, tapi teduh ya. ketika kita minum airnya itu bisa dingin banget, seperti masuk ke dalam kulkas seperti itu. Gimana caranya? Di bawahnya ada kulkas ke? Padahal seharusnya kan ketika kita minum dari air pipe itu Panas juga ya. Panas juga loh. Itulah betul yang tadi Mistika bilang, ada alat sterilizernya kan. Ternyata ada teknologinya juga di bawah air itu Mistika dan Mr. Ajis. Jadi fresh terus ya Betul, kan. itu luar biasa banget loh. Wow, jadi tuh kalian kesana benar-benar menyaksikan pembangunan yang terus-menerus ya, Mister, ya pasti akan selalu berubah. Yes, itu yang pertama dari aku. Kemudian di sana tuh orang kaya, Mr. Ajis tuh pernah berbisik kepada aku ketika masuk ke TRX Mall. Oke. TRX itu kalau mall itu kalau di Indonesia itu mostly kalau di Jakarta itu kita masuk tuh kita orang lokal itu minder. Minder itu apa? Merasa nggak percaya diri ya? Iya. Nggak confident. Kenapa? Karena gimana sih misternya? Karena orang-orang kaya tuh bukan belong to us. Our ethnicity. Etnik bukan etnik kita orang-orang kaya, tapi etnik lain gitu. Jadi kita merasa oke, we don't belong to this mall. Iya. Tapi ketika kita di sana, kita bisa melihat Allah Akbar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang shopping itu mereka orang-orang Orang lokal. yang fashionable. Orang fashionable tuh orang lokal. Mereka yang berhijab itu yang mereka do shopping, benar-benar orang kaya semua di sini seperti itu. Jadi
that mall itu belongs to them gitu. Nggak kayak cuma kita tuh hanya buildingnya aja ada di Indonesia, tapi actually it doesn't belong to Yeah, local seperti itu. Itu luar biasa banget sih. Mr. Ajis bisikin kepada aku saat. Apa tuh? Bisikin Nah, apa? itu Oh, yang tadi hal itu bisikin. tersebut, Mister lihat deh gitu. Kita kalau di sini di Jakarta hampir jarang melihat, kalau saya ya, me myself personally, hampir jarang melihat orang ya have. Oke. Orang have itu memakai kerudung. Ini bukan cuma kerudung hijab yang hijab begitu ya. Ini benar-benar yang panjang, Miss. Masuk. Oh, Syari ya, oke. syari. Yang syar'i gitu. Tapi we can see that she is have gitu. Dan Ya kan? di sini tuh jarang aku lihat. Biasanya kan at least saudara-saudara kita yang misalkan Chinese Indonesia Yeah. ya, kemudian Arabian Indonesia biasanya gitu. Tuh jarang sekali melihat yang lokal gitu. Bener. Gitu. Bener, Jadi di bener, sana bener. tuh kita melihat banyak sekali gitu. Yang masuk ke outlet besar itu Wow. lokal kalau di sana. Kalau macam kita tuh outlet besar tuh lewat pun kita gemeter. Semuanya ini dalam tuh have gitu ya. Orang kaya. Mistika. Iya, Jadi benar-benar Apple perasaan Mistika misalkan. Oh kalau jangan Mistika deh. Atau Mr. Sastra. Atau siapa lah yang mau menjawab pertanyaan aku ini? Oke. Ketika kalian melihat, kalau di sini kan iBox ya, Iya. bukan Apple Store. Gimana perasaan kalian ketika mau, aku pengen coba masuk iBox deh. Iya. Gimana? Deg-degan. Deg-degan. Not confident. Kalau aku takut dicuekin. Iya. Sesuai ya. Because it doesn't belong to us. That place doesn't belong to We us. feel that. We feel that. Feel that. Oke. Oke. Kalau di sana Mistika, Ya. yang masuk Apple Store itu berbagai kalangan, ada yang pakai sendal jepit gitu ya. Maksudnya pakai sendal gitu, ada pakai sepatu. Kemudian ada yang bahkan kami curi-curi dengar gitu ya, mereka berasal dari Kedah atau mana gitu ya, pokoknya dari negeri yang jauh gitu, datang ke KL pengen coba bagaimana sih Apple Store experience. betul Apple Store yang merupakan lambang dari kejayaan atau modernity Benar. dari sebuah investasi dunia gitu ya. Mereka pengen tahu negara kami tuh sudah semaju ini, dan mereka pengen experiencing juga, dan tidak ada judgement dari siapa-siapa. Semua orang-orang yang bekerja di situ dengan Pelayanannya sangat bagus. ramah, dengan rendah hati menyambut mereka, bahkan memberitahu mereka ini adalah produk kami yang ini, produk kami ini, dan di setiap beberapa jam gitu ya ada workshop gitu ya, ada memberitahu kepada para pengunjung yang mau menyimak tentang bagaimana cara mengoptimalisasi produk-produk dari Apple gitu. Oh, itu yang baru tuh. Keren ya. Tiap beberapa jam, dan ada jadwalnya gitu, dan it's not only for those who have that Apple product. Jadi siapapun yang mau coba mendengar, bahkan kami pun kemarin, tapi kami tidak sampai duduk karena kami berdiri aja ingin mengejar penerbangan kami selanjutnya gitu. Jadi seperti itu sih. It belongs to everyone. It belongs to everyone. Not only Gitu. those who have ya. Gitu. Itu sih. Jadi no judgment gitu ya, dan semua orang bisa menikmati lambang kemajuan dari negaranya. Betul. Pembangunan yang berkeadilan. Betul, pembangunan yang berkeadilan. Oke, itu adalah shock culture kami. Kemudian shock culture yang berikutnya adalah kita melihat di sana Mistika bagaimana Ada apa tuh masuk ke dalam kita datang ke Bistro Ramli Bistro. Oh iya. Bistro Ramli tuh, jadi ini bistro itu resto ya. Restoran Oke. yang dilakukan Kalau kita Ramli kan Bistro Mistika di pinggir jalan. Do we remember her? When we eat burger Ramli, I think we forget her. Iya, Oh, actually I really miss to eat burger Ramli. You know, I forgot. acaranya. We don't remember her, right? Dari whenever we eat. It was too delicious. Ya Allah, Pickles Mister. bukan acar. Iya apa? Pickles. Iya pickles ayah. Picklesnya tuh enak banget. Enak banget, Mister. dagingnya juga enak Iya, banget kan nih Mistika, dan Mister. alhamdulillah kita kemarin langsung makan ke bistronya itu, Allah Akbar, dan surprisingnya lagi Ya apa sih kepo. pekerja di sana tuh dipekerjakan tuh OKU, orang kurang upaya, yang dipekerjakan orang-orang tua sudah lanjut usia itu dipekerjakan, tidak hanya itu, tapi diberikan makan siang yang benar-benar proper Dan banyak pilihannya. Allahu Akbar. Di depan diberikan makan siang, Tidak makan di belakang di ya, belakang. di belakang Di ataupun kitchen di kitchen, atau dekat tapi tempat di depan sampah. itu layan diri, kamu makan ayam, kamu makan daging, kamu makan telur, kamu makan buah, kamu makan apa, silakan. Masya Allah. Keren banget. Keren banget. It's very Itu cool. luar biasa, itu sesuatu yang Benar-benar luar biasa. Jarang sekali loh resto yang seperti itu kan, maksudnya Nggak ada. Iya.
In fact mereka mencari duit kan. Benar. Tapi kenapa duit itu mereka bagikan dengan sangat mudah kepada karyawan mereka? Itulah yang bikin kita surprise. Di Indonesia itu kan karyawan itu pekerja, jadi karyawan itu bisa di segala bidang ataupun di segala aspek. Kalau di Malaysia ternyata karyawan itu hanya di bidang seni. Karya, sekarang kan karya. Karyawan, oke. Jadi pekerja mereka tuh mereka treat dengan sangat bagus, itu luar biasa banget. Kemudian kita diundang makan nasi dagang. Nasi dagang. Dagang. Harus Kayaknya aku pernah deh reaction nasi dagang. sedapnya. Oh, nasi Ternyata dagang. That was the most delicious nasi nasi padang dagang. that I've ever eaten. Ada belimbing wuluhnya. Iya, kan dia kan dengan kuah ikan itu kan, itu kan yang enak Gulai, sekali. gulai. Yang waktu Gulai itu ikan. ketika di Terengganu itu kita makan sama apa namanya bendi. Bendi, Dengan iya. belimbing wulu. Jadi ini lagi Kalau bendi tuh sifatnya side aja kan, apa namanya side food Side ya, food, iya. side food. Kalau Kondimen. kalau belimbing wulu kondimen, kalau belimbing wulu itu memang komposisi harus Harus komposisi wajib yang digulai sebenarnya harus kayak ada gitu di ya. gulai ikannya gitu, Iya. karena dia menambah cita rasa masam, Benar, seger masam. jadinya. Aduh fresh, very I fresh. miss it. kakaknya kakak Ros yang masak. Ternyata orang Malaysia itu jika kita tidak nambah makanannya, mereka semacam merasa, masakanku tak enak ke. Jadi kena Sedap ke. tambah. Jadi kita kena tambah padahal kita Kak ini udah banyak udah banget ini ya. gitu kan udah kayak Lesson learned. Iya, That's kenapa why tak tambah? in the first scoop kamu harus ambil kecil sedikit Kecil ya, seperti itu seharusnya. Jadi Kan memang tak boleh diet lah di Malaysia itu, ya kan? Gak bisa diet di juga Malaysia kalau banyak sering-sering ke Malaysia makanan. sebenarnya ya. Tapi gimana? I cannot deny. jadi seperti itu, jadi aku merasa kakak bilang, oh masakanku tak enak, tak sedap ke. Kita langsung sedap kak. Kita langsung tambah. Ternyata memang seperti itu aturan, kita harus Oh my God. nambah untuk showing respect kepada chefnya, kepada owner, kepada hostnya gitu. Maksudnya kita menyukai makanan yang mereka masak dan mereka sediakan. Seperti itu. Wow, aturannya seperti itu. Nasi dagang Mistika. I love it. Nasi You need to dagang, come to her nasi house. lemak, ya kan? Yang berikutnya adalah mereka setelah makan itu, setelah makan banyak nasi dagang, ikan gulainya banyak sekali. Kemudian abis itu mereka harus ada budaya minum teh atau minum kopi. Oh, Abis makan itu ternyata memang budayanya seperti itu ya. Abis kamu makan besar ternyata ada makanan penutup, ada cake, Iya. ada kopi atau teh pula. Wah. Kita makan pun sudah segini nasi kan. ditambah cake. Tambah lagi minum Kena teh. tambah. Kena kopi, teh sama cake. Atau sirap ya. Ya tuh sirap. Allahu Akbar. Seperti ini ternyata. Padahal kalau kita abis makan ya udah, abis makan ya Kayaknya tidur. aku kalau kesana langsung gemuk ya. Abis makan ya sudah. Alhamdulillah. Tapi mereka harus makan lagi. Ada seperti itu. Ya kan, seperti ya. Runtutannya. Orang Malaysia itu kan semua baik-baik ya, Betul. Mister. Betul. Harus Luar biasa. ramah. Tak Betul. bisa lah ditolak ya, Betul. Mister. Dan yang terakhir Yes. itu yang aku tangkap adalah mereka tuh sangat posesif. Oke. Once kita diajak sama Kak Zaleha Zaleha, oke. dan suami dan teman-teman Kak Zaleha di situ, aku sudah berkomunikasi dengan Kak Zaleha tuh for about 2 years. Oke. Tapi baru ada kesempatan bertemu kemarin. Kemudian she doesn't want to waste that moment. Yeah. Karena bertemu dengan kita, saat kita makan bersama beliau dan keluarga, ada subscribers lain. Marahnya Kak Zaleha. Oh, Sastra, yang kau bertemu dengan orang lain, aku menunggu 2 tahun untuk bisa bersama kamu, untuk bisa menjamu kamu. Sekarang kamu bersama orang lain. Sastra. So that was just joking. Bagaimana beliau benar-benar ingin merayakan, ingin menghormati tamu yang beliau miliki, dan we are so grateful. Dan kita diajak makan banyak banget, makan besar banget itu. Makan apa Mister? Makan seafood ya. Makan seafood di Bangi. Pondok ikan bakar Anak apa ya? Ana ya. Anak itu Allahu Akbar, itu enak banget. Dan padahal Bangi itu tidak dekat daripada lautan, tapi Ikannya fresh. Oke. kerangnya fresh, udangnya fresh, kepitingnya kalau udah kerang fresh. tuh. Allahu Akbar. Dan seafood Malaysia itu emang luar biasa banget. Benar, sebenarnya. benar, Luar benar. biasa Mistika.
Wah, aku di sini jarang makan kerang-kerang Iya, kecil itu, Mr. Ajis. Di sana aku makan kerang-kerang itu semua, masya Allah, itu enak banget. Dan itu adalah beberapa shocking culture kami ketika kami datang terakhir kemarin bersama Mr. Ajis, dan semoga di next trip kita bisa datang bersama Mistika dan langsung merasakan semua yang kita rasakan, dan even ada surprise baru apa yang akan menanti kami di kedatangan kami berikutnya. Oke everyone, itu aja shocking culture dari kami di perjalanan kami yang ke-8 dan ke-7 untuk Mr. Ajis. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thanks so much from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah ya. Buat sastra ini ya, Mr. Sastra, Mr. Aziz dan Mistika bener-bener apa ya, seru gitu loh pembawaannya. Jadi kalau kita nontonin channel dari beliau emang nyampe gitu, informasi yang disampaikan tuh emang bener-bener dapat gitu ya. Jadi teman-teman yang belum kenal, belum subscribe channel dari About Sastra, silahkan di subscribe dulu. Oke, jangan lupa juga di support channel ini karena aku biar tambah semangat lagi bikin videonya ya teman-teman ya. Dan silahkan ditulis di kolom komentar culture shock apa yang mungkin kalian ada, maksudnya yang kalian dapetin dari Indonesia mungkin, atau di sini penontonnya ada yang dari Indonesia yang didapatkan dari Malaysia, apakah itu? Langsung ditulis di kolom komentar dulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami, tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.